kita masuk ke salah satu bagian yang terpenting yakni membaca data JSON ya. Artinya em, tadi kita bisa pakai Volley untuk membaca API kita, membaca JSON string. Nah, tidak ada gunanya kalau JSON string itu tidak bisa kita convert menjadi data yang berarti. Oke. Jadi kita bisa mengetahui bahwa eh, JSON yang kita sengaja tampilkan itu salah satu data pentingnya adalah dalam bentuk array ya. Nah, data dalam bentuk array ini yang berisi berbagai macam objek table dari table playlist akan kita tampung ke dalam array list dan kemudian array listnya dipakai oleh adapter yang kemudian adapternya dipakai untuk menampilkan data tersebut dalam bentuk recycle view, spinner dan kawan-kawan. Dan di sini kita akan siapkan penampungnya ya, yang dimana data kelas playlist ini kita akan samain persis plug dengan data apa namanya hasil query kita. Jadi kalau kita lihat di sini ada ID, title ya kan, ada subtitle, description, apalagi tuh, ada image URL ya kan, number of like. Nah, kita bikin kelas yang persis plug. Oke, langsung saja nggak pakai lama. Kita buka package-nya, klik kanan, new, Kotlin class file, kita beri nama playlist. Kita pakai data class ya, tekan enter. Oke. Nah, seperti ini. Playlist kita pakai data class. Nah, apa saja informasi yang dimuat di situ? Ada vol ID, integer, kemudian title. Saya enter begini aja supaya enak dilihat. Vol title, string, kemudian ada vol subtitle, string, ada vol description, string, ada vol image URL, jenisnya juga string, dan finally kita punya vol number of likes. Sekali lagi saya akan gunakan eh, data member atau property yang plug ya. Plug tidak saya ganti persis plug dengan eh, apa namanya URL kita dengan hasil JSON kita ya, seperti yang Anda lihat di sini. Oke. Nah, eh, selanjutnya kita siapkan penampung di dalam playlist fragment dalam bentuk array list biasa yang dapat diisi oleh objek dari playlist ini. Silakan balik ke apa itu namanya playlist fragment ya. Penampungnya kita taruh aja di atas ya, misalkan di sini eh, var atau private var juga boleh. Playlist yang jenisnya release of playlist. Nah, seperti ini. Kita akan sama dengankan release kosongan ya, seperti ini. Jadi kita siapin sebuah playlist berjenis release yang hanya bisa diisi oleh playlist dan kita prepare kondisinya kosongan. Oke. Dan cara bacanya sekarang. Nah, mari kita lihat hasil dari API kita. Oke. Secara struktur, masih ingat tadi aturannya, kalau kita menjumpai kurung kurawal, itu artinya objek, ya. Kalau kita ketemu kurung siku, itu artinya array. Oke. Dan ada penamaan ya, contoh di sini array-nya ini memiliki key, ya, dinamai key data ya. Jadi nama key-nya adalah data. Kalau ini title ini adalah key-nya dan ini adalah value-nya. Ya, setiap array mengandung suatu objek. Ya, kebetulan ini simple, simple banget ya hasil JSON kita tidak ada sub objek di dalamnya. Oke. Nah, sekarang cara membacanya. Nah, perhatikan. S- eh, saya tidak akan ini ya, saya tidak akan apa mencoba mencoba ngoding ini step by step ini. Kenapa? Karena nanti in the end kita akan pakai library yang lebih gampang. Tapi kita perlu tahu basicnya supaya eh, ngerti cara menerjemahkan data JSON ini ke dalam objek di Kotlin. Oke. Pertama-tama, ketika muncul data seperti ini, kita tahu bahwa kurung kurawal ini adalah objek. Maka yang dilakukan pada saat Lambda function sukses, kita create objeknya dan ada suatu kelas yang bernama JSON object dalam kurung it ya. Jadi dikonvert menjadi objek JSON seperti itu. Selanjutnya,
Di dalam objek JSON ini ada dua key ya, result dan data. Oke, kadang-kadang resultnya nggak sukses ya, karena contohnya tadi bisa sukses, bisa error ya kan. Makanya itu kita bisa cek menggunakan if sederhana seperti ini. If obj getString ini untuk membaca key ya. Jadi kalau kita lihat obj getString itu artinya kita membaca key result. Jika sukses, maka apa? Kita akan mengambil data dalam bentuk array. Nah, data dalam bentuk array ini menggunakan obj getJSON_array. Ya, di mana di dalam ini ada apa namanya? Key-nya, key data. Oke. Nah, selanjutnya setelah dalam bentuk array kita bisa gunakan for biasa ya, for mulai dari indeks 0 sampai habis ya, data.length. Untuk apa? Di dalam masing-masing array-nya ada objek JSON lagi, kurung kurawal ya, bisa dilihat. Nah, kita di dalamnya kita bisa ambil objek JSON ini dengan menggunakan data tadi adalah array, dot get JSON object dalam kurung i. Ini adalah nomor indeks yang start dari 0 ya, dari 0, 1, 2, 3, 4 begitu ya. Maka play obj ini akan berisi data 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, objek 0, 1 dan seterusnya. Nah, setiap kali kita meretrieve datanya, maka kita create objek playlistnya kayak gini caranya ya. Ini nama kelasnya, playlistnya dan ada berbagai macam isian konstruktornya ya. Jadi pertama adalah ID, kedua title, subtitle dan seterusnya. Dan bisa kita lihat di sini, ya, ini tergantung isiannya. Kalau integer, contohnya di sini adalah integer, maka kita gunakan playobj.getInteger. Dalam kurung nama key-nya apa? Nama key-nya adalah ID. Kalau string ya get string ya, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di matching matching datanya di sini get integer untuk mengambil data integer. Nah, setelah kita tercipta sebuah objek playlist, jangan lupa objek playlistnya ini dimasukkan ke dalam array list yang kita sudah siapkan ya, dalam dengan menulis playlist.add playlist. Nah, kalau dijalankan maka ketika kita log isi dari array-nya, maka akan muncul berbentuk seperti ini, ya, berbentuk dalam bentuk array list. Nah, itu ya. Jadi itu adalah step by step error, sorry, maksud saya step by step membaca data JSON dengan cara manual, begitu ya, dengan cara manual. Nah, by the way, kadang-kadang kalau ada error yang terjadi di loket, kita bisa juga memfilter dengan menekan combo box di sini untuk menampilkan pesan error, ya. Dan tadi bisa dipahami bahwa membaca data JSON itu tergantung kerumitan struktur JSON-nya, ya, kerumitan struktur JSON-nya. Dan ada library yang bisa bantu kita supaya kita bisa lebih mudah untuk membaca data JSON tersebut. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari yang namanya JSON library, ya. JSON library yang artinya ini adalah library yang khusus untuk membaca data dari sebuah JSON string menjadi objek di Kotlin atau sebaliknya dari objek di Kotlin menjadi JSON. Nah, jadi dia punya keunggulan di sana. Tapi ada syaratnya ya, ada syaratnya. Untuk membaca data JSON menggunakan JSON, pastikan kita punya struktur yang sama. Ya, jadi misalkan JSON-nya adalah sebuah objek, maka kita harus menyiapkan penampung ya, men-setting JSON-nya agar hanya membaca sebuah objek. Kalau datanya menghasilkan array list of object, maka JSON-nya harus disetting supaya bisa menampung array list of object. Nah, ini mari kita lihat dua contoh di sini. Pertama, kalau datanya adalah single, sebuah objek begitu ya, maka eh, pertama kita punya S-type ya, menggunakan class type token punyanya JSON, kita create objeknya di mana hanya berupa ya jenisnya objek ini hanyalah sebuah objek. Contohnya dari objek student ya. Nah, ketika kita punya S-type, nah di JSON-nya JSON from JSON, maka di sini juga sama, bisa dilihat ya, student dan student ya. Artinya JSON from JSON-nya ini kita membaca sebuah objek student. JSON string ini adalah string yang tadi ya, yang akan kita panggil, kita baca. Nah, JSON string ini harus dipastikan isinya hanyalah sebuah objek student. Tidak boleh berbentuk release atau berbentuk lain. Kalau tidak nanti error, mismatch begitu ya. Dan S-type-nya dipasang di sini. Mari kita lihat contoh yang ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah
Datanya, JSON-nya menghasilkan list ya, berbentuk list daftar dari student. Makanya itu type token-nya berbentuk list of student. Nah, seperti ini contohnya. JSON-nya juga sama. From JSON ini tipenya adalah berbentuk list of student. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan JSON ini untuk membaca data API kita.